Ya guys, kembali lagi bersama saya di sini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI tahun 2020 nomor 16 sampai 20. Ya, ini adalah sesi terakhir kita ya dari 3 sesi sebelumnya. Jadi kemungkinan besar kita akan selanjutnya akan membahas soal-soal SBMPTN ya. Sudah ada soal SBMPTN-nya di pojok kanan atas linknya itu kalau kalian mau download atau mau pelajari sekarang. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita kerjakan. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A tambah B kurang dari C tambah D yang memenuhi itu dan itu, maka nilai dari C tambah D kurang A tambah B berapa gitu. Nah, di sini menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat yang ditanyakan pada soal, nah lihat ini yang ditanyakan pada soal. Kita ingin mencari nilai itu, ya kan? Nah, ada kemungkinan besar bahwa soal ini tidak dikerjakan dengan mencari nilai A, B, C, sama D secara satu persatu begitu. Nah, berarti kan kita tinggal mencari C tambah D-nya berapa atau A tambah B-nya berapa ya kan? Nah, oleh karena itu di sini syaratnya begitu. Nah, syaratnya adalah A tambah B kurang dari C tambah D, bukannya A kurang dari C dan B kurang dari D, begitu. Kalau syaratnya begini, nah berarti kan pasti hipotesis kita benar, dugaan kita benar kan bahwa kita tidak perlu mencari A tambah A, B, C sama D secara langsung gitu, secara satu persatu gitu. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita memunculkan bentuk C tambah D dan A tambah B nih. Nah, kita punya dua persamaan ini. Nah, bisa kita lihat bahwa suku pertama adalah AC untuk persamaan pertama dan suku pertama pada persamaan kedua adalah AD. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kita bisa faktorkan kan jadi A, C tambah D begitu. Nah, oleh karena itu mungkin aja kita bisa mendapatkan faktor apa namanya itu bukan faktor, kayak ekspresi C tambah D dengan A tambah B ini jika kita menjumlahkan kedua persamaan ini. Oke, mari kita coba menjumlahkannya. Nah, yang pertama AC tambah BD sama dengan 34. Nah, yang kedua adalah AD tambah BC sama dengan 43. Nah, ini kalau dijumlahkan kan akan didapatkan sama dengan 77. Nah, ini bisa langsung kita faktorkan aja C tambah D. Nah, ditambah sama nah ini juga lihat ini tuh masing-masing punya B gitu. Jadi kita bisa faktorkan B C tambah D. Nah, enak sudah di sini. Ini juga sama kan? Nah, dapat gratis kita sudah ini. Kita bisa faktorkan itu. Jadi A tambah B kali C tambah D gitu ya. A tambah B-nya di depan biar enak kita apa namanya itu kita faktorinya biar enak, biar kita ngerjakan ke depannya lebih enak. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini A, B, C sama D ini bilangan bulat positif. Nah, berarti kan A tambah B juga pasti bilangan bulat positif, C tambah D juga bilangan bulat positif. Nah, tapi di sini kan ini kan sebenarnya perkalian begitu. Nah, oleh karena itu idenya di sini adalah mendekomposisikan 77, kita menuliskan 77 sebagai perkalian dua bilangan bulat begitu. Biar misalnya ini kan 1 kali 77 gitu kan. Nah, jadi kita bisa taruh A tambah B-nya sama dengan 1, 7 kali 77 sama dengan C tambah D. Nah, seperti itu idenya. Nah, masalahnya adalah 77 ini bisa dituliskan sebagai apa aja gitu kan, kemungkinannya apa aja. Nah, ini kan bisa dituliskan sebagai 1 kali 77 atau 7 kali 11 karena bilangan prima dua-duanya jadi sudah tidak ada lagi yang bisa dituliskan ya. Tapi bisa juga 11 kali 7, 77 kali 11. Nah, bilangan negatif juga bisa. Nah, min 1 kali min 77 kan juga 77 ya kan? Tapi di sini kan syaratnya A, B, C sama D positif. Begitu pula dengan A tambah B. Jadi tidak mungkin A tambah B bernilai min 1 kan sama C tambah D bernilai min 77 kan? Jadi kita bisa mencoret kemungkinan yang negatif itu, yang seterusnya negatif itu. Oke, selanjutnya kita punya syarat A tambah B kurang dari C tambah D. Nah, itu di sini bergunanya dia. Nah, karena A tambah B kurang dari C tambah D, berarti kan A tambah B tidak mungkin 11, C tambah D tidak mungkin 7. Begitu pula dengan ini. Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita tersisa dengan dua kemungkinan itu. Tapi yang mana yang dipakai? Nah, coba kita lihat kemungkinan yang ini. Yang itu kalau kita pakai yang dilingkari itu berarti kan A tambah B sama dengan 1, ya kan? Nah, kalau A tambah B sama dengan 1, bilangan bulat positif mana yang jumlahnya sama dengan 1? Kan tidak ada.
Kalau A-nya 1, B-nya sudah pasti harus 0 ya kan. Kalau A-nya lebih dari 1, apalagi B-nya pasti harusnya negatif begitu. Jadi tidak mungkin apa namanya itu untuk kemungkinan ini. Nah, pastinya kemungkinan ini yang kita pakai. Jadi A tambah B-nya 7 dan C tambah D-nya 11. Jadi C tambah D kurang A tambah B berapa? 11 kurang 7 yaitu 4 gitu. Ayam sialan memang parah men. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 17. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya sudah aku kerjakan nomor 16 sampai 20. Karena soalnya tipenya ini semua yang nomor 17 sampai 20 gitu. Tipenya kayak milih yang mana aja yang benar di antara 1, 2, 3, 4 ini. Nah, tapi permasalahannya adalah untuk yang A, B, C, D, E, apa pilihan ganda A, B, C, D, E yang original itu yang 1, 2, 3, 1, 3 yang kayak gini itu dia ndak ada jawabannya, ada beberapa yang ndak punya jawaban. Jadi karena tahun lalu itu juga online kan, simak UI-nya kan. Jadi ada kemungkinan besar memang tidak memerlukan pilihan ganda, tapi para peserta memilih mana aja ya dari di antara keempat ini yang benar gitu. Jadi kita tidak bisa lagi memakai strategi yang milih A, B, C, D, E itu gitu. Oleh karena itu kita akan langsung mengerjakan soal ini dengan mengecek semua kebenarannya begitu. Nah, oleh karena itu, wah ini sama dengan ya harusnya ini ya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung mengerjakan, oke? Jika log F tambah log G sama dengan log 1 tambah Z dan Z sama dengan itu, maka mana aja yang benar? Nah, kita kan bisa ada sifat log A tambah log B sama dengan log A kali B, ya kan? Nah, kita bisa mengubah ini menjadi bentuk itu, pakai sifat yang tadi. Nah, kita bisa tuliskan sebagai log Fx kali Gy, ya. Nah, pertanyaannya kenapa GY? Kenapa ndak X gitu? Nah, nanti kita akan ketemu jawabannya di situ. Jadi soal itu dibuat ndak dengan semena-mena gitu, ada tujuannya gitu. Nah, kita bisa coret ini logaritmanya. Enak kan sudah bisa kita coret kan? Nah, sisa Fx kali Gy sama dengan 1 tambah Z. Nah, Z kan X tambah XY tambah Y gitu. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai XY tambah X tambah Y tambah 1. Satunya dari yang ini. Nah, satunya kita tulis ulang biar bagus. Oke. Nah, ini kan perkalian nih. Perkalian dua fungsi. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar yang ruas kanan ini juga kita bisa faktorkan. Kayak soal sebelumnya gitu. Nanti jadinya Fx sama dengan faktor pertama, G sama dengan faktor kedua. Nah, gitu idenya. Kira-kira ya. Nah, tapi gimana coba cara faktorkan ini? Sedangkan kita juga jarang menemui pemfaktoran seperti ini ya kan? Nah, coba lihat di sini. Ini mengandung XY gitu. Penjabarannya ada XY-nya. Jadi faktornya sudah pasti bentuknya adalah kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini kan? Nah, dengan pengalian ini pasti akan mendapatkan suku XY. Nah, sisanya gimana cara mendapatkannya kita? Nah, ya udah, ini X di situ ya. Nah, X ini didapatkan dari perkalian 1 dengan X ya kan. Jadi, cara memunculkannya adalah kita kalikan X dengan positif 1. Begitu. Nah, juga bagaimana cara kita memunculkan Y di sini? Ya sudah, kita kalikan Y dengan positif 1 di sini. Nah, begitu. Sisanya ini kali itu yang akan memunculkan positif 1 di sini. Nah, begitu ya. Idenya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen memfaktorkan sesuatu bentuk yang agak menjijikkan kayak ini, ya kita cari aja mana suku yang paling rumit. Nah, itu jadikan basis buat pemfaktoran kita di sini. Nah, gitu ya. Oke, karena sudah dapat dua faktor ini berarti kan gampang sudah. Berarti Fx sama dengan X tambah 1 dan Gy sama dengan Y tambah 1 ya kan? Nah, oke, jadi satu benar, dua juga benar. Nah, tiga, kita cek yang ketiga. FOG itu kan berarti sama aja kayak FG ya kan? GY berarti. Nah, sama dengan F. Nah, GY berapa GY? GY kan Y tambah 1. Jadi kita bisa nyatakan ini sebagai Y tambah 1 gitu. Nah, FY tambah 1 berapa? Nah, kita tahu Fx sama dengan Fx sama dengan X tambah 1 ya kan? Berarti Fy tambah 1
Ya kita ganti X-nya sebagai Y tambah 1. Kita ganti X dengan Y tambah 1. Ini kalau diganti dengan Y tambah 1 kan jadinya Y tambah 1 tambah 1. Yang berarti Y tambah 2. Oke, jadi FY tambah 1 sama aja kayak Y tambah 2. Nah, FY tambah 2, ya udah X tambah 1. X-nya ini kita ganti dengan Y tambah 2. Sehingga akan jadi Y tambah 3. Nah, nggak usah tulis F-nya lagi ya. Langsung aja Y tambah 3. Nah, benar kan? Iya, benar juga yang ketiga. Nah, yang keempat, GOF, apakah benar? Nah, kalau misalnya kalian cek yang kayak tadi, ini juga pasti bakal. Karena kan ini sama ini bentuk fungsinya ini. Cuma variabelnya aja yang beda ya kan? Jadi ini juga benar gitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 benar. Oke, selanjutnya kita akan ngerjakan nomor 18. Jika fx sama dengan px tambah q dan begitu gx-nya. Aduh, ini setan gx-nya ini banyaknya panjang betul lagi. Menjijikkan bentuknya. Dengan f aksen 0 sama dengan 0 dan g aksen 0 sama dengan 0, maka mana aja yang benar? Nah, soal kayak gini itu kan menjadi soal yang ditakutkan oleh peserta SIMAK UI ataupun SBM ya kan. Karena kan kita nggak tahu mana aja dulu yang harus kita kerjakan ini kan. Tapi sebenarnya kita nggak perlu membuktikan mana aja yang benar ini, nggak perlu mengecek mana aja yang benar untuk step awalnya. Nah, step awalnya itu harusnya yang benar itu adalah kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan soal untuk mendapatkan hal-hal baru dari soal itu. Kita manfaatin dulu yang pertama soalnya. Jangan langsung mengecek mana aja yang benar gitu. Kecuali memang kalau misalnya kalian sudah bisa melihat, oh ini benar misalnya. Nah, begitu. Jadi untuk menyerang soal ini, untuk berperang dengan soal ini adalah yang pertama, kita harus mengerjakan soalnya. Kita manfaatin apa yang diketahui oleh soal itu. Nah, kalau ini kan coba lihat ini, fx-nya bentuknya simple. Nah, turunannya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu pasti kita kan biar enak, ya kita turunin dulu fx, biar kita manfaatin ini. Siapa tahu kita akan mendapatkan salah satu di antara ini kan, salah satu di antara variabel p atau q itu kan. Nah, fx sama dengan x tambah q, berarti f aksen x sama dengan p, ya kan. Nah, karena f aksen 0 sama dengan 1, berarti kita bisa ganti x ini sebagai 0. Nah, sehingga akan didapatkan f aksen 0 sama dengan p yang sama dengan 1. Jadi p-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, px tambah q kita bisa tuliskan sebagai x tambah 1. Nah, selanjutnya kita juga punya x tambah 1, x tambah q. Ya, q-nya kan belum dapat gitu. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan gx. Nah, ini kalau diturunin ya gampang sudah pasti kan. Apa namanya itu kita tinggal manfaatin fx sama dengan x tambah q. Nah, gitu. Nah, jadi gx kalau diturunkan kita akan mendapatkan g aksen x sama dengan apa gitu kan. Nah, ingat aturan perkalian. Kita nyatakan ini sebagai u dan yang ini sebagai v gitu. Biar kalian nggak lupa gitu. Nah, ingat apa turunannya hasil kali fungsi? Ya, u aksen v tambah u v aksen. Nah, u aksen ini berarti kan dalam hal ini f aksen. Nah, tapi f aksen x ini kan sama dengan p. Tadi p sudah sama dengan 1 ya kan? Jadi turunannya turunan x sama dengan 1, konstan 1 dia. Oke, jadi nggak usah kita tulis u aksennya 1 kali dengan fx tambah 2 tambah 2. Nah, karena turunan kita tulis v maksudnya ya. Kan u aksen v, malah diturunin juga ini. Enggak lah, salah ya. Nah, kita tuliskan langsung fx tambah 2 tambah 2. Nah, ini baru u-nya tetap fx dikali sama turunannya v aksen. Nah, v aksen kalau diturunin ini bakal habis. Sisa f aksen x tambah 2. Tapi f aksen x kan sama dengan 1. Berarti f aksen x tambah 2 juga pastinya sama dengan 1. Tetap konstan dia ya. X-nya mau diubah menjadi bentuk apapun dia tetap 1. Jadi dikalikan 1. Tapi nggak usah kita tulis ya kan. Ribetin aja gitu. Nah, di sini fx tambah 2 berapa jadinya? X tambah 2 tambah Q ya kan. X-nya ini kita ganti dengan X tambah 2. Nah, jadi X tambah 2 tambah Q. Nah, tambah 2 ini. Tambah 2. Tambah Fx. Fx tadi apa? X tambah Q. Ya, X tambah Q. Nah, ada suku yang sama. Kita jumlahkan. 2X tambah Q ya 2Q.
tambah 2 tambah 2. Berapa 2 tambah 2? 4. Oke, jadi G aksen X sama dengan 2X tambah 2Q tambah 4. Nah, kita bisa manfaatkan ini terus. G aksen 0 sama dengan 0. Nah, G aksen 0 sama dengan 0. Nah, nanti 0-nya kita tulisin. Kita masukin dulu 0 ke sini. Jadinya 2 kali 0 tambah 2Q tambah 4. Jadi 2Q tambah 4 kita tuliskan. Nah, ini sama dengan 0. Gitu. Berarti Q sama dengan negatif 2. Oke, jadi Q-nya negatif 2. Jadi kita sudah tahu bahwa fx sama dengan x min 2. Nah, G aksen X kita juga sudah tahu ya. G aksen X sama dengan apa namanya itu, ini 2X tambah 2Q tambah 4. Nah, Q-nya kan negatif 4 tuh. Jadi 2 kali negatif 4, Q-nya negatif 2 maksudnya. 2 kali negatif 2 kan min 4 ya kan. Jadi dapat min 4 tambah 4 habis. Jadi G aksen X-nya 2X. 2X aja. Gila, men. Nah, enak sudah ini. Kita tinggal ngecek aja mana yang bener kan. Nah, kita rapikan dulu. Oke, jadi kita sudah merapikan bentuknya. Langsung aja kita cari mana aja yang benar di sini. Nah, apakah di sini kan apakah perlu kita nyari GX? Kayaknya nggak perlu ya. Karena kan di sini nggak ditanyakan GX-nya apa gitu. Nah, yang pertama dulu kita cari. G aksen X sama dengan 2X tambah 2. Benar nggak? Nah, G aksen X ini kan 2X. Apakah 2X ini sama dengan, ini kasih tanda tanya ya. Sama dengannya kita belum pastikan. 2 kali fx tambah 2. Nah, ini kalau fx tambah 2 berarti ini kan diganti sama x tambah 2. Nah, x tambah 2 kurang 2 ya x gitu. Jadi benar ya. Oke, jadi satu benar. Yang kedua, f aksen x sama dengan fx tambah 1. Coba kita lihat f aksen x sama dengan 1. Nah, habis itu apakah ini sama dengan x fx tambah 1? Nah, ini jadinya x tambah 1 kurang 2. Jadi x min 1 ya. Bener nggak? Pastinya salah ya kan? Jadi nomor 2 salah. Nah, nomor 3 F0. F0 kan min 2. Nah, min 2 ini apakah sama dengan min 2 kali F aksen 0? F aksen 0 sudah pasti 1. Nah, 2 kali 1 ya sama ya. Jadi ini benar juga. Nah, yang keempat G0 sama dengan F aksen 0. Nah, ini menjebak sekali nih. Pasti yang pertama kalian lakukan, yang paling banyak kita lakukan pasti, wah ini harus nyari GX-nya dulu nih. Padahal nggak usah gitu. Kita tinggal masukin ke ini aja. Masukin X-nya sama dengan 0 pada persamaan ini. Gitu ya. Nah, kalau dimasukin 0 kan jadinya G0 sama dengan Fx F0 berarti ya. F0 berapa? Min 2. Min 2 dikali sama, nah, Fx tambah 2, 0 tambah 2 kan 2. F2 min 2, 0. Tambah 2. Nah, jadinya min 2 kali 2. Nah, F aksen 0 berapa? F aksen 0. F aksen ini ya, F aksen 0 ini. Nah, F aksen 0 kan 1. Jadi, salah ya. Nah, oke, jadi yang benar adalah 1 sama 3. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan nomor 19. Aduh, fungsi lagi. Sampai enak lihat fungsi beneran. Jika fx sama dengan akar, aduh bentuknya lagi mengerikan ini ya. X kuadrat tambah bx dan itu sama dengan itu terdefinisi untuk x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan 2. Maka, oke, jadi kita manfaatin dulu apa yang ada di soal ya. Nah, lihat di sini. Fx ini sama dengan akar x kuadrat tambah bx. Terdefinisi untuk x yang kurang dari atau sama dengan 0 atau x lebih besar dari atau sama dengan 2. Nah, kita bisa manfaatin ini untuk mencari b. Nah, gimana caranya? Nah, coba ya. Akar x kuadrat tambah bx ini kita bisa tuliskan sebagai akar x dalam kurung x tambah b. Nah, habis itu ini kan bentuk hasil kali begitu. Jadi kita bisa cari daerah definisinya, ya kan? Ini kan pembuat nolnya x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif b. Nah, ini 0 kita tuliskan di sini 0. Nah, kita punya dua kasus di sini. Kasus yang pertama min b-nya negatif. Nah, kalau min b-nya negatif berarti posisinya kan di kiri 0, ya kan? Jadinya di sini tandanya adalah positif negatif positif gitu. Nah, gimana cara nyari tandanya? Ya udah, kita pakai cara laju, cara cepat gitu ya. Jadi lihat di sini, koefisien x-nya di sini. Koefisien x-nya di sini ini kan 1.
Nah, koefisien X-nya di sini kan 1 juga ya kan. Nah, hasil kali koefisien X-nya berapa? 1 kali 1 kan 1. 1 kan positif. Jadi, tanda di sebelah paling kanan itu positif. Baru ganti-ganti tanda aja gitu. Selama ndak ada faktor yang pangkatnya genap gitu. Ini kan pangkatnya ganjil semua ini, pangkat 1 semua ya kan. Nah, jadi tandanya positif, negatif, positif ya. Apakah benar gitu? X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih besar dari sama dengan 2, ini apa namanya itu daerah definisinya. Ingat bahwa daerah di bawah tanda akar, maksudnya bentuk di bawah tanda akar itu harus positif. Jadi ini haruslah lebih besar dari 0, lebih besar dari atau sama dengan 0, atau kurang dari atau sama dengan min B. Tapi di sini kan daerahnya terdefinisi untuk X yang negatif. Ini tidak terdefinisi malah. Nah, jadinya min B negatif itu salah. Berarti min B-nya haruslah positif begitu ya. Nah, jadi min B-nya positif. Berarti B-nya negatif lah ya. Biar jadi positif ini. Nah, sama kayak tadi, cara tadi. Nah, positif, negatif, positif begitu. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita dapatin di situ ya. X-nya kan kurang dari 0 ini merupakan daerah definisinya. Benar kan? Positif kan harus kan? Nah, sama ini juga. Nah, tapi di sini kan X-nya lebih besar dari 1 sama dengan 2. Jadi min B-nya juga pasti haruslah sama dengan 2. Jadi B-nya berapa? Negatif 2. Oke, dapatkan sudah. B-nya negatif 2. Dari cara menyamakan daerah definisi begitu ya. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, udah rapi. Kita tadi dapat B-nya min 2. Jangan sampai lupa itu ya. B-nya min 2. Nah, kita sudah bisa ganti-ganti nih. Nah, oleh karena itu fx-nya sudah bisa kita tuliskan sama dengan akar x kuadrat min 2x. Nanti kalian bisa cek bahwa x kuadrat min 2x ini daerah definisinya ini. Gitu. Kalau nggak percaya ya sudah, sikat aja, cari sana. Oke, dan gx sama dengan, nggak perlu kita tulis secara langsung kayaknya ya. Kita tuliskan aja berarti fx kuadrat, x kuadrat dikurang 2x ditambah gx yang kita mau cari, gx. Nah, sama dengan 1 tambah b, 1 kurang 2 kan min x kuadrat ya kan, min 1. Jadi min x kuadrat tambah min 2x ya. Kita tuliskan min 2x di sini. Nah, ini bisa dicoret ini, enak. Wah, ternyata gx ini gampang ya, mudah gitu. Nah, yang bentuknya tadinya mengerikan begini jadi cuma min 2x kuadrat gitu. Wah, miracle ini ya. Mukjizat. Oke, langsung aja kita cek apakah yang pertama benar. Nah, F min 2 F min 2 per G min 2 ini sama dengan akar min 2 kuadrat 4 dikurang 2 kali min 2. Positif 4 ya. Jadi akar 8 per, wah nggak usah dicari begini, kan nggak mungkin sama dengan 0 ini. Karena kan yang atas sudah positif ya kan. Bilangan positif dibagi berapapun nggak mungkin hasilnya 0. Nah, oke, berarti 1 salah. Nah, yang kedua, F-1 kali G-1. Berapa ini? Nah, F-1 kan akar min 1 kuadrat. Nah, min 1 kuadrat 1. Dikurang 2 kali min 1. Jadi positif 2. Nah, dikali sama G-1. G-1 berarti min 1 kuadrat kan 1 kali min 2 berarti ya. Sama dengan min 2 akar 3. Benar ya? Yang kedua. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga G F3. Oke. F3 berapa F3? Nah, 3 kuadrat kurang 2 kali 3. 9 kurang 6. Akar 3 berarti ya. Hapus dulu. Nah, akar 3. Jadi G dalam kurung akar 3. Sama dengan berapa? Masukin di sini akar 3. Akar 3 kuadrat berapa? Akar 3 kuadrat. Ya 3 kan. Jadi min 2 kali 3. Min 6. Benar ya yang ketiga. Nah, yang keempat, Fg min 1. Nah, Fg min 1. Sama dengan, cari dulu G min 1. Min 1 kuadrat, ya 1. Kali min 2 ya min 2. Jadi F min 2. Berapa F min 2? Aduh, ayamnya ini. Dari tadi pas ngerekam, kenapa mereka ribut sekali? Parah, men. Ini ayam tetangga. Oke. Ini tadi kita sudah dapat F min 2 tadi akar 4 tambah 4 yaitu akar 8 ya. 2 akar 2.
Nah, 0 enggak? Ya enggak kan, sudah pasti salah. Jadi 2 sama 3 yang benar. Oke, saatnya nomor terakhir. Wah, bakal kangen nih sama si Maui ini ya. Oke, fx sama dengan px kurang q. Gx fx min 1 kuadrat tambah fx dengan f0 sama dengan gx 0 sama dengan 1. Maka yang mana yang benar? Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Ayam berkokok. Ya, bukan. Itu ayam tetangga, sialan itu. Yang pertama kali kalian lakukan adalah aduh, lupa lagi. Yang pertama kali kalian lakukan adalah dengan memanfaatkan apa yang sudah diketahui di soal. Nah, di sini fx sama dengan px kurang q. F0 sama dengan 1. Yang kita manfaatin itu ya kan. Masukin x sama dengan 0. Nanti akan didapatkan F0 sama dengan min q. Ya kan. P kali 0 kan 0. Jadi sisa min q. Kok jadi min 9. Min q sama dengan 1. Sehingga q sama dengan min 1. Oke, q-nya min 1. Nah, jadinya ini nanti positif 1 ya. Jadi fx sama dengan px tambah 1. Oke, yang kedua. Gx sama dengan fx kurang 1 kuadrat tambah fx. Oke. Karena yang diketahui adalah gx 0 sama dengan 1, jadi kita coba turunkan gx dulu. Nah, gx kalau diturunin jadi ya gx lah. Gx x maksudnya ya. Nah, kita pakai aturan rantai. 2-nya masukin situ. Nah, 2-nya turun dikali sama fx min 1 pangkat 2 kurang 1. Ya, pangkat 1, nggak usah ditulis. Dikali, jangan lupa, sama turunan yang di dalamnya. Turunan turunan fx kurang 1 apa? Ya, f aksen x kurang 1. Ya, mumpung koefisien x-nya di sini 1, jadi kita bisa langsung nurunin gitu aja ya. Oke, ditambah sama apa? Ini, jangan sampai lupa ini, kasihan dia dilupakan. F aksen x. Oke, jadi Jackson X ini bentuknya wah menjijikkan juga ya. Nah, 2 dikali kita ganti-ganti dulu F-nya ini dengan yang udah diketahui. Nah, X kurang 1 berarti kan P dalam kurung X kurang 1 ya kan. Nah, X-nya ini kita ganti dengan X min 1. Jadi PX min 1 tambah 1. Oke. Jadinya 2 dikali dengan PX kurang P tambah 1. Dikali, jangan lupa sama ini. Nah, turunannya PX tambah 1 apa? Ya P ya kan. Nah, ini taruh P di sini. Nah, tambah F aksen X, ya P tadi ya. Oke. Sekarang kita cari G aksen 0. Oke. G aksen 0 berarti, kenapa begitu? Ya, G aksen 0 sama dengan 2 dikali P kali 0 ya 0. Jadi min P tambah 1 kali P tambah P. Oke, jadinya sama dengan 2 kali min P, min 2P kali P. Ini kan 2 kali min P kali P, langsung aja ya. Jadinya min 2P kuadrat, habis itu 2 kali 1 kali P, jadinya tambah 2P. Tambah P di sini jangan lupa. Oh, langsung aja 3P ya. Nah, tambah 3P. Sama dengan 0 di sini ya. Karena G aksen 0 kan sama dengan 0. 1, astaga, bisanya gitu ya. Nah, ini pindah ruas, pindahkan ruas ke sana biar jadi persamaan kuadrat. Jadinya 2P kuadrat dikurang 3P tambah 1 sama dengan 0. Sehingga akan didapat 2P. Ingat cara pemfaktoran yang enak gitu. 2P, 2P per 2. Nanti kalau ada waktu nanti ku ajarin gimana cara nyari gimana cara faktorkan dengan cara seperti ini. Nah, 2 kali 1 berapa? 2. Nah, 2 faktornya 1 sama 2 ya kan. Nah, berarti ini min 1, ini min 2. Biar jumlahnya min 3 gitu ya. Sehingga ini akan menjadi 2P min 1 sama dengan 0 atau 2P min 2. Nah, bagi 2 juga ini. Jadi P min 1 sama dengan 0. Jadi P sama dengan setengah atau P sama dengan 1. Tapi mana yang kita pakai di sini? P setengah atau P1 gitu. Nah, ini kayaknya soalnya kurang ini kayaknya ya. Nah, jadi kita pakai aja yang 1 ini, biar gampang gitu. Ini kayaknya soalnya ya kurang itu. Mungkin harus ada lagi di sini keterangan P bulat atau gimana gitu. Oke, ya kita anggap aja P-nya sama dengan 1. Oke. Nah, P-nya sama dengan 1. Nah, berarti kan Fx sama dengan X tambah 1 ya. Nah, nanti kita tulis, di sini kita tulis Fx sama dengan X tambah 1.
Nah, habis itu G aksen X juga kita bakal tahu ya. Ini kan kita mau nyari G aksen X ya kan. Fokus kita kan nyari G aksen X-nya karena di sini yang diketahui adalah apa yang mau dicari kebenarannya adalah F aksen, G aksen. Oh, itu anak kecil sekarang. Udah ayam berhenti, anak kecil yang mereka ribut. Parah, men. Itulah bahayanya punya tetangga begini tuh, suram memang. Ya, oke 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 oke. Lanjut G aksen X ya tadi ya. Ini kan tadi kita sudah mendapatkan G aksen X-nya sama dengan ini tuh. Nah, berarti G aksen X-nya kita bisa dapetin sama dengan P-nya berapa tadi? 1. Min 1 tambah 1 habis. Sisa 2 kali X kali P. Ya, P-nya kan 1 tadi. Jadi sisa 2X saja. Wow, gila. Sisa 2X. Tambah P. P-nya berapa? 1. Nah, ini kita dapat sudah. Bentuk enak. Kita rapikan dulu bentar. Oke, ini udah aku rapikan. Kita sudah mendapatkan ini tadi. Udah aku tuliskan ulang. Ini. Nah, fx sama dengan px tambah q. Ini sudah tidak lagi kita perlu ini. Bacot sudah ini. Kita tinggal ngecek aja kebenarannya ini. Oke. Oke. F aksen 0. Oh ya, ini lupa aku tulis F aksennya berapa ya. F aksen X berarti sama dengan 1 ya. F aksen 0 sama dengan F0. Benar enggak? Benar ya. Karena F0 kan 0 ya kan. F0 kok 0. F0 sama dengan 0 tambah 1 yaitu 1. 1 kan sama dengan 1 ini. F aksen X ini. Jadi 1 benar. F aksen X sama dengan 1. Wah, benar juga. Langsung dapat ya. Ini yang disebut dengan lempar burung dapat 2 batu. Apa ya? Lupa lagi. Nah, G aksen X sama dengan 2fx min 1. Benar enggak? Nah, kita cek dulu. Jadi G aksen X sama dengan 2x tambah 1. Nggak usah ini ya. Nggak usah tulis ulang ini. Kita ini aja. Kita pakai fakta itu. 2f kurang 1 sama dengan 2 kali x tambah 1 kurang 1 sama dengan 2x tambah 2 kurang 1 ya kan, tambah 2 kurang 1 ya 1. Benar enggak ini? 2fx kurang 1. Benar ya kan, ini kan g aksen kan ini kan. Jadi benar. Oke, ini benar juga. Nah, sekarang g aksen 0 sama dengan g 0. Waduh, kita enggak nyari g x-nya enggak usah. Langsung aja masukin di sini. G 0-nya berapa? Nah, G aksen 0 itu sama dengan harusnya sama dengan ini diganti 0 1 ya kan? Harusnya sama dengan 1. Nah, tapi apakah benar G0 juga sama dengan 1? Nah, kita buktikan ini ada sama dengan tanda tanya. G0 sama dengan berapa G0? Ya udah, F0 kurang 1 kuadrat, 0 kurang 1 kan min 1. Jadi F min 1 kuadrat F min 1 kuadrat tambah F0. Nah, F min 1 kuadrat berapa? Nah, ini min 1 tambah 1 berarti ya. Oh, 0 berarti. 0 ditambah F0. F0 berarti 0 tambah 1. 1. Wah, bener ya? Benar. Oke, jadi keempat-empatnya benar. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan pada hari ini. Pastikan kalian subscribe jika kalian suka dengan bagaimana cara aku mengajar, gitu ya kan. Juga share ke teman-temannya gitu. Oke, kita mungkin selanjutnya akan seperti yang telah disampaikan pada awal tadi ya. Nanti kita akan membahas soal-soal SBMPTN gitu. Ada 79 soal kumpulannya, bang soal tahun lalu gitu. Itu sudah didapatin dari semua sesi gitu. Nanti kita akan membahas satu persatu dari subbab-subbabnya gitu, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan katakan ke teman-teman kalian bahwa kalian punya channel bagus ini yang membahas soal SBMPTN dengan gratis dan tanpa biaya apapun. Ya gratis tanpa biaya lah, aduh gimana tuh ceritanya ini. Oke, udah gitu aja. Bye.